وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها بارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keselamatan dan kesehatan kepada orang-orang yang telah menunaikan zakat, infak mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah putra putri mereka putra putri yang soleh dan solehah yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara kami. Ajarallahu fima pada mereka kesucian hidup lahir dan batin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana syariat agamamu menunaikan zakat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan bantuan. Penyerahan pada Pak Ladihi kami persilahkan. Ya, semoga ada juga penampungan air dari kecamatan, dari staf kecamatan. Pak di nomor anu oke yang cerita di yang disengi pedamai Pak Darwis misi ya. Terima kasih banyak Pak Darwis, Pak Desa. Iya Pak. Iya. Kasih pada kesukaan kesukaan. Ada yang apa kesukaan tadi di Pak Bakal kesini. Pernah Pak masih. Boleh lalang kan, boleh lalang. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Camat, Pak Bupati, Pak Basnas. Ketua Basnas bersama komisioner yang saya hormati Kabak Kesra, yang saya hormati Propincam Kecamatan Beturiawa, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, hadir juga lengkap. Yang saya hormati Pak Desa Betao, Ketua BPD Betao, Bu Sekcam, Kepala UPTDKB, saudara-saudara yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Hadir juga Kepala Desa Sumpamango sebagai Ketua UPZ-nya Kecamatan Pituriawa. Iya. Ada Lurah Lancirang, iya. Bu Sekcam, iya. Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi beliau ini Pak Ladihi ini orang tua kita, kelahiran 1950 bulan Oktober bulan ini. Jadi kita anggaplah saja hadiah dari berupa bangun rumah ini, berupa rumah ini hadiah ulang tahunnya yang ke-73 untuk beliau. Ya, selamat ulang tahun Pak Ladihi. Ya. Jadi beliau ini sejarahnya tidak apa-apa kalau saya cerita sedikit Pak Di. Jadi Pak Ladihi ini tinggal di dalam kebun sekitar hutan kurang lebih 4 km dari sini. Ya. Tidak bisa dilewati mobil, hanya bisa dilewati dengan motor. Itu juga apabila musim kering seperti ini. Jadi yang pertama mengekspos kondisinya Pak Ladihi adalah Pak Darwis, Pak Sabar, staf kecamatan, dan Pak Desa, Pak Dusun juga. Mulai terekspos di situ. Akhirnya setelah terekspos ditanggapi, kami bersama Pak Kasman waktu itu tahun lalu Pak Kasman di bulan-bulan 12 tahun lalu, saya bersama Pak Kasman dan Pak Darwis untuk datang ke kebunnya untuk menyaksikan sendiri kondisinya. Jadi beliau tinggal di sana di rumah yang kita sebut sangat tidak layak. Bukan sebenarnya diperuntukkan untuk manusia. Ya, sangat tidak layak kondisinya. Akhirnya setelah itu berlanjut disampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati menyampaikan kepada Basnas dan akhirnya ditindaklanjuti seperti yang kita lihat bersama ini.
Iya, jadi ini ada prosesnya seperti itu dan akhirnya bisa terwujud seperti ini. Pak Ladi ini orang tua tinggal seorang diri. Beliau ini duda ditinggal mati istrinya. Nah, iya. Ada anaknya, tetapi kondisi anaknya juga kurang lebih susah juga ekonominya. Jadi terus terang saja kami sampaikan di sini Pak Bupati, Pak Ketua Basnas, dari beberapa penerima bangun rumah yang dilaksanakan oleh Basnas, baik pada saat kami bertugas di Kulo sampai saat ini di Pituriawa, beliau ini yang kondisi ekonominya yang paling berat, paling parah di antara yang lainnya. Kenapa? Kalau yang lain itu penerima Basnas yang lain, engkau mau tanah, beliau ini tidak ada tanahnya. Tidak ada tanahnya. Untungnya, alhamdulillah, ada salah seorang warga di sini, tokoh masyarakat, Pak Darwis, yang mau menghibahkan tanahnya. Tepuk tangan untuk Pak Darwis dulu. Yang sedang dilakukan ini, kalau kita berbicara tentang Basnas ini, masih jauh dari apa yang kita harapkan. Terutama di bidang pertanian, di bidang magalu, di bidang peternakan, dana perkebunan dan lain sebagainya. Ini semua memerlukan zakat. Kalau kita tidak keluarkan zakat, itu kita untuk pasar modal. Kalau kita untuk pasar modal hanya termasuk zakat. Apalagi zakat ini di hari kemudian dia naga upaya, maka dia kira-kira amalat tamanita tak seluruh untuk zakat. Soalnya kan inilah yang perlu kita ingat bersama. Materi ko Pak Galungi pasu zakat, dia ko Pak Darat itu pasu mana. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Basnas ini, dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus Basnas ini tidak perlu kita ragukan. Kalau dia tidak baik, tidak mungkin saya perpanjang masa kerjanya, masa jabatannya. Alhamdulillah Maret tahun ini kekuatannya ditambah lagi 1 orang. Dulunya cuma 4 orang. Jadi saya pernah tanya pengurus Basnas tingkat nasional, kenapa dibatasi? Rupanya masalah PKI itu yang selalu teliti sampai sekarang. Siapa tahu ada yang berkaitan atau keluarganya PKI di sini, pengurus Basnas akan dikeluarkan. Bahwa kenapa Basnas di sini, barangkali Sulawesi Selatan atau bahkan di Indonesia, cuma pengurus Basnas di situ itu berlanjut ke pengurusan. Mengapa? Karena pengelolaannya bagus. Kalau pengelolaannya tidak bagus, saya juga tidak berani kasih rekomendasi untuk perpanjangan daripada pengurus Basnas ini. Jadi saya menghimbau kepada bapak-bapak sekalian, kalau kita mau selamat dunia akhirat, termasuk sekarang. Jadi para di hari kemudian kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak pernah keluarkan, nanti di hari kemudian dikasih ikutan sama kita. Jadi sekali lagi, kira-kira masyarakat Matogar Pak Bupati ini masyarakat. Jadi habis tahun atau tiap bulan kalau perlu saya keluarkan. Alangkah ganjilnya kalau saya sampaikan kepada masyarakat, kemudian saya tidak berzakat, lebih banyak lagi tuntutannya di hari kemudian. Kenapa kau suruh orang sedangkan kamu sendiri tidak berzakat? Jadi saya sampaikan kepada bapak sekalian, saya mengajak kepada semua, mari kita di sejak ini rajin berzakat, terutama untuk memperbaiki diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Tulang Nuh ini alhamdulillah tahun ini diperbaiki.
dari Tarator yang batu licin. Ini kan biasa ukur batu licin, batu licin. Alhamdulillah. Sekarang ini sudah kerja. Kemudian Raja dingin sudah. Alhamdulillah. Di Itu Riau ini ada beberapa kegiatan. Mengapa kita perbaiki? Alhamdulillah. Kalau tidak bagus ini jalan, hasil produksi dari para petani baik cangkir, lada, lain-lain sebagainya tidak lancar. Jadi semua kita perbaiki. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi kita perbaiki. Tergantung daripada keuangan kita di Kabupaten Sidemaya. Demikian saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa dan Ketua UTZ Kecamatan Ituriawa, ini dari UTZ Kecamatan Ituriawa yang dikumpulkan. Alhamdulillah, itu bentuk kesyukuran Pak. Kemana persediaan kemana? Beli bola apa siapa? Di panggung Sini ke sini supaya kelihatan ini. Jangan kita di situ ya. Ini satu oh 1 2 3. Lakukan itu cepat, pasal 3 timur ni. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para bapak ibu sekalian, jadi tadi kita sudah saksikan bersama acara peresmian sekaligus penyerahan kunci rumah bantuan Basnas Kabupaten Sidrap kepada salah seorang warga kita, warga kurang beruntung, warga kurang mampu, atas nama Pak Ladihi, warga Dusun Bangpise, Desa Bitau. Jadi Basnas pada kesempatan ini menyerahkan rumah yang keempat di Kecamatan Ituriawa untuk periode tahun 2021, 2022, dan 2023 ini. Tadi penyerahan peresmian dan penyerahan kunci dilaksanakan langsung oleh Bapak Bupati, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Kopincam, unit kerja, para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bitau. Kami atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati atas fasilitasinya, atas pembinaannya, dan kami sampaikan terima kasih banyak dan bersama kepada Basnas yang telah memberi bantuan yang sangat berarti untuk warga kami, Pak Ladihi. Semoga kedepannya
Basnas bisa semakin berkiprah, semakin banyak memberi bantuan kepada warga-warga kita yang tidak mampu, khususnya di Kecamatan Ituriawa. Nah, tapi mungkin ke Pak Desa, sedikit gambaran seperti apa sih kondisi Pak Ladi ini dalam kesehariannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Betau sangat mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang ada di sini. Terima kasih. Saya sampaikan bahwa kondisi Ladihi betul-betul sangat memperhatikan, hidup sebatang kara. Adapun anaknya kasihan, ya begitu juga. Jadi saya sangat berterima kasih adanya bantuan Basnas, dan betul sekali apa yang disampaikan tadi dengan Pak Camat bahwa orang seperti inilah yang harus kita perhatikan. Ini namanya manusiawi. Jadi sekali lagi saya selaku pemerintah Desa Betau sangat berterima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Sekian, terima kasih.